Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Pak Dede. Hari ini saya akan mengatur acara Be Experience bersama HDI Cirebon. Mungkin yang di belakang bisa maju ke depan. Goyang dulu ya. Ini kalau boleh tahu ini ada yang baru pertama ke sini? Oh, baru pertama. Selamat datang Ibu. Dari mana Ibu? Jalan masih Cirebon. Yang kedua Ibu? Perjuangan. Yang sebelah sini Ibu dari? Yang pasti masih Cirebon ya Bapak Ibu. Ya, kota Cirebon ya. Luar biasa hari ini Bapak Ibu. Siang-siang datang ke acara ini buat dapetin ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau boleh tahu ada yang sudah pada kenal samping-sampingnya? Oke. Pandi kasih musik dulu dong. Kita kenalan dulu, silakan Bapak Ibu keluar. Berkenalan dulu namanya siapa? Contoh seperti saya dengan Ibu Umi, saya Pak Dede dari Cirebon. Silakan Bu keluar. Ayo. Ayo Bapak Ibu kenalan dulu ya. Selamat datang di keluarga besar HDI Cirebon. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya. Kira-kira sudah dipastikan nggak dapat nomor HP-nya? Kok bingung ya? Saya datang-datang ke HDI Cirebon, mestinya sudah siang, selamat siang, kok bilangnya selamat pagi. Bingung ya? Karena ini HDI Cirebon ya. Kita punya misi selalu bilang selamat pagi karena ingin kita selalu tetap semangat di pagi hari. Jadi tidak ada pernah kata lelah. Baik Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah tentang Be Better Experience, sumbatan pembuluh darah atau silent killer bagi kaum mager. Kira-kira apa ya artinya Bapak Ibu? Kaum mager, malas gerak, malas olahraga, malas beraktivitas. Mohon maaf ya Bapak Ibu, usia tua bukan berarti, mohon maaf ya, menunggu mati ya. Mohon maaf ya, tapi usia tua hidup harus produktif ya. Bukan berarti, mohon maaf nih, tua tidak bisa melakukan apa-apa. Harus bahagia terus, harus semangat, harus happy, harus bahagia. Ya, saya ingin Ibu pegang jidatnya. Pegang jidatnya. Katakan di dalam Bapak Ibu bahwa saya tidak kepanasan. Tidak ya, tapi hari ini kedinginan ya. Nyaman ya di tempat ini. Ya, lupakan di dalam pikiran Ibu yang di luar sana yang punya jemuran. Untuk fokus di acara ini, oke? Saya buang ya, lupakan semuanya. Kita fokus di acara Be Better Experience dengan tema sumbatan pembuluh darah silent killer. Baik Bapak Ibu, pembicara kita adalah seorang medis konsultan HDI Cirebon yang sudah cukup lama dan beliau bersama saya ya lebih dari 15 tahun. Berarti HDI bukan kaleng-kaleng ya. HDI perusahaan yang sangat luar biasa. Bahkan hari ini kita mengucapkan selamat ya. HDI punya kantor di Surabaya. Jadi kalau ada teman Bapak Ibu yang ada di Surabaya pengen tahu seperti apa HDI, tidak perlu ke Cirebon ya, datang ke Surabaya.
Baik Bapak Ibu, kita biar gerak dulu ya. Senam sehat yang kali ini dipandu oleh Ibu Dokter Nunung. Ada Ibu Dokter Nunungnya? Sudah siap? Nah, silakan Bapak Ibu keluar dulu. Dan saya juga selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu, ada yang suka mengikuti YouTube enggak? Aktif di YouTube ya. Kita punya channel YouTube HD Cirebon, di like, di subscribe. Oke, selamat datang Ibu Dokter Nunung. Ayo kita olahraga dulu, silakan dokter. Yuk Bapak Ibu keluar dulu. Seperti yang saya bilang kaum mager, tapi di sini kaum semangat tidak mager. Ayo. Oke. Ya. Ini live YouTube ya Bapak Ibu. Ayo gerakan badannya. Tua bahagia, tua sehat, tua sejahtera. Ayo Pak, goyang. Ayo goyang terus. Goyang terus Bapak Ibu.
Oke, terima kasih dokter. Waduh, bingung ya? Masih bingung ya? Tapi seneng nggak Bapak Ibu? Seneng ya? Yang saya bilang kan nggak boleh mager ya, malas gerak, tapi kita harus sehat. Jadi jadikan ini sebagai rutinitas Bapak Ibu. Ya, kalau boleh tahu Bapak Ibu yang di sini, siapa yang suka jalan sehat pagi di sini? Rutin ya? Rutin ya. Berarti Bapak Ibu alhamdulillah orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang sehat semua. Orang-orang yang peduli dengan kesehatan. Saya melihat Bapak Ibu di sini sehat-sehat semua. Jantungnya nggak copot kan? Masih aman ya? Masih aman. Nah, kira-kira saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kalau boleh tahu nih, ada yang suka berobat, rajin medical check up, rajin. Ibu kalau boleh tahu berapa bulan sekali? Setiap bulan? Ya. Ibu mandi selalu? Oh, penyakit banyak. Iya, iya. Maksud saya, yang saya ingin tanyakan, ada nggak yang suka melakukan medical check up minimalnya 6 bulan atau setahun sekali? Gak pernah ya? Ya, kalau boleh tahu di sini, mohon maaf Bapak Ibu, latar belakangnya ada yang pegawai? Gak ada. Ibu pegawai di mana? Oh iya, ya. Biasanya kalau pegawai atau kerja di perusahaan pasti cek kesehatan setahun sekali minimalnya ya. Karena apa? Kita dipantau kesehatan kita. Ya. Nah, memang budaya di kita ini berbeda dengan di luar negeri ya. Ada salah satu teman saya kerja di Belanda, ya. Dia merawat lansia, ya. Jadi kalau di sana itu berbeda dengan di negara kita. Yang lansia itu diurus sama negara, ya. Kalau di kita mohon maaf ya, diurus sendiri, ya. Bahkan ada anak-anak yang tiga ya, dikasih ke panti. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu, itu hatinya udah tertutup ya. Ya dia membesarkan kita ya tanpa mengenal pamrih. Tapi begitu besar dia sukses dengan alasan kesibukan dia taruh orang tua di panti jompo. Nah, jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selama ada orang tua kita harus empati, harus dijaga kesehatannya. Harapan saya dengan Bapak Ibu datang ke sini mulai menjaga kesehatan karena sehat itu mahal. Ya. Dulu sebelum ada BPJS lumayan kalau berobat itu mohon maaf bagi kaum yang di bawah rata-rata seolah-olah nyawa itu dicabut sendiri karena harus pulang paksa. Ya, tapi alhamdulillah sekarang semenjak ada BPJS pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu betul-betul tertolong ya. Karena benar-benar BPJS ini membantu kita semua. Oke, pembicara kita sudah datang Bapak Ibu. Baik, kita mulai acara ini. Saya sambut Bapak Haji Dr. Alamsyah Biomed. Oke, selamat datang dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu yang di belakang bisa maju ke depan. Iya. Coba Bu. Pak. Ini Pak. Maju ke depan. Ya, biar Bawa semangat ya. pasangannya lah ya. Biar di depan aja. Ayo Bu, silakan di depan. Nasir sini Pak Nasir. Nah, Pak Joni ini ngarep biar jelas penjelasannya. Ini Pak. Ini Pak Nasir sedikit sini Pak Joni. Nah, ini kan asik ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang betul. Jadi yang peduli kesehatan itu pasti jumlahnya
sedikit, itu sudah umum. Jadi rumus sudah. Jadi hanya orang-orang yang tertentu saja yang dia memplanningkan kesehatannya. Rata-rata banyak yang tidak punya planning kesehatan. Banyak tidak punya planning kesehatan itu. Nah, apa yang menjadi masalah dengan orang-orang yang jelas kalau orang itu memplanning kesehatan, rata-rata sampai tujuan itu berhasil. Rata-rata. Contoh, orang yang memplanning kesehatan di mana dia olahraga rutin tiap hari misalnya. Itu kemungkinan sehat nggak kira-kira? Udah itu umum sudah, pasti jawabannya akan sehat. Jarang orang yang terkena macam-macam dengan orang yang memplanningkan kesehatan. Jadi tapi bagi orang yang tidak memplanning kesehatan, ada juga selamat, ada gitu ya. Sampai usia lanjut tetap sehat, ada juga. Tapi kebanyakan itu hampir 70% ke atas itu akan terbentur di tengah jalan ya. Inilah yang menjadi perhatian kami. Kami juga tidak akan berputus asa ya, terus akan mengadakan seminar ini setiap bulan supaya betul-betul banyak orang yang tergerak nanti untuk dia mau memplanningkan kesehatan. Nah, kebetulan MC kita ini orang profesinya di rumah sakit. Jadi beliau banyak mengetahui tentang lika-liku BPJS dan lain-lain ya. Dan itu tidak gampang ya. Ya alhamdulillah kita masih sehat. Nah, taunya problem itu kalau kita sakit. Lah udah tuh baru tahu tuh. Kalau kantor mau umum sudah ya. Nah, kalau kamu mau jadi agennya HDI, nah, ditidik menjadi agennya HDI, nah insya Allah kantong kamu mulai terisi. Nah, ini kalau kamu mau boleh jadi agennya HDI itu. Pakarnya di belakang itu ya, Pak Hendar itu dengan peringkat yang sangat luar biasa, dengan prestasi yang sangat luar biasa. Waalaikumsalam. Udah bayar tiket belum? Udah, ya sudah. Di depan aja kene Pak. Ya di situ aja boleh. Nah, jadi bisa menjadi agen HDI ya, tapi harus belajar sehingga nanti bisa seperti beliau berhasil dan suksesnya seperti itu ya. Oke, kita akan coba sampaikan hari ini sebuah tema yang kami anggap ini menarik karena tingkat problemnya sekarang meningkat seperti itu ya, yaitu problem pembuluh darah ya. Nah, kenapa? Karena ternyata ini banyak orang yang yang cacat seumur hidup banyak ya, yang sampai meninggal juga banyak seperti itu. Dan ternyata hubungannya adalah dengan yang namanya mager. Dan ternyata solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan cara melawan mager tadi. Mager tahu nggak, Bu? Malas gerak. Nah, itu katanya. Apa-apa malas bahaya. Nah itu. Dan ternyata memang mager ini menjadi problem. Ya, kita pernah ke Jepang, ke Cina ya. Itu orang-orangnya tuh ya Allah semuanya tuh jalan. Serba jalan. Di mall aja yang pakai eskalator, kalau kita mah leng-leng baik diem sampai ke ujung. Kalau di sana itu jalan, jadi ya eskalatornya jalan, kakinya juga jalan gitu. Nah ini yang luar biasanya ya, yang mestinya Indonesia haruslah seperti itu ya. Jadi segala sesuatu tuh jangan gampang-gampangan, pakai angkot, pakai apa, ya sekali-kali jalan. Kalau ke Gerage itu jalan dari rumah, ya kenapa? Loh, dari rumah, memang rumahnya di Ciledug, ya itu memang kalau rumahnya di Ciledug ya jauh ya.
Ya sekali-kali dari rumah tuh jalan lah, kan gitu. Ke pasar itu jalan. Jangan apa-apa pakai angkot, mikirnya pakai apa gitu ya. Ya sekali-kali. Tapi ingat, orang-orang yang seperti itu banyak contoh dan hampir semuanya itu mengalami kesehatan yang luar biasa sampai usia lanjut ya. Jadi ini yang hal ini yang kita mau sampaikan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ternyata ini menimbulkan tingkat kematian yang sangat tinggi dengan berbagai problemnya. Dimanapun sumbatan-sumbatannya, dimanapun pembuluh darah yang mengalami problemnya, seperti itu ya. Nah, di mana orang-orang yang berisiko, yang tadi mager tadi, nah ini ternyata ya sudah mager nih ya. Kemudian itu resikonya akan meningkat lagi kalau orang itu perokok. Gitu. Tapi kalau kita melawan orang perokok ini agak susah ya, susah. Itu orang nggak merokok juga mati kata gitu. Tapi udah, enggak apa-apa ya. Ya sudah, mungkin sudah sulit ya, terbiasa seperti itu. Tapi kita bisa katakan bahwa orang yang perokok itu akan menyebabkan 3 kali risiko lebih besar ya daripada yang lainnya. Jadi tetap saja kita harus mengakui walaupun sekarang Menteri Keuangan bea cukai rokok dikurangin ya, sehingga itu kan hanya tahapan supaya orang yang pengangguran itu jangan banyak seperti itu ya. Tapi tetap saja menghindari rokok itu lebih baik seperti itu ya. Baik rokok aktif maupun rokok pasif ya. Kemudian orang yang menderita kolesterol tinggi, pertama nanti dicek ada namanya HDL, ada namanya LDL. Nah, LDL ini yang berbahaya. Kalau HDL itu tidak berbahaya. Ya. HDL pakai high density namanya. Jadi dia tuh kolesterolnya encer. Itu tidak begitu berbahaya. Ya, kalau LDL ini adalah low density, jadi kental. Nah, dia agak berbahaya karena dia bisa menempel di dalam pembuluh darah kayak gitu. Ini kalau tinggi banget ini berbahaya ya. Ini orang akan berisiko 45% ini lebih kemungkinan kena lagi sumbatan pembuluh darah. Nah, jadi proses penumpukan kolesterol nanti kita akan coba jelaskan, baik itu bahannya kolesterol, baik bahannya lemak, baik bahannya gula darah ataupun asam urat. Nah, ini pemicu rata-rata penyumbatan kayak gini tadi yang pertama adalah LDL. Jadi jenis kolesterol yang jahat. Kedua, itu orang yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ternyata ini juga bisa merusak dinding pembuluh darah. Jadi orang tekanan darah tinggi ini adalah kecepatan darahnya tuh sangat tinggi seperti itu. Sehingga dia nanti akan bisa menyebabkan problem-problem pembuluh darah. Bisa juga nanti pecah pembuluh darahnya ya. Ini kalau dinding pembuluh darahnya lemah. Kemudian pemicu yang lain, nah ini yang paling banyak Bapak Ibu semua. Adalah orang yang mengalami diabetes. Jadi ternyata selain tekanan darah tinggi ya. Jadi kalau orang, Bapak Ibu bisa lihat aja, saya banyak menemui orang-orang kampung, ada umurnya sampai 80 tahun, ada 90 tahun. Coba aja, kemungkinan besar ada 2 problem ini tidak ada di tubuhnya, yaitu tekanan darah tinggi dan kencing manis. Jadi kalau kita tidak ada tekanan darah tinggi dan kencing manis, kemungkinan besar umur kita itu bisa mencapai di atas 80-90 tahun. Selain kalau ada kecelakaan ya, kalau kecelakaan lebih cepat lagi ya. Itu kedua ini jadi. Nah, kenapa? Karena gula darah ini adalah yang paling merusak tubuh kita. Oke, saya kasihkan doorpass langsung hari ini bagi yang bisa menjawab. Kok ringan banget, yang berat yang mana ya? Enggak ada yang berat sih, Pak. Hah?
Isinya sama dok. Sama. Besok kasih yang berat-berat. Besok kasih yang berat. Malu-maluin. Insya Allah dok. Oke, bulan depan nanti saya siapkan door prize Bapak Ibu semua ya. Ini bagi yang bisa menjawab, tapi angkat tangan dulu. Sebutkan tiga ya, bagi yang benar. Sebutkan tiga di mana paling banyak terdapat gula. Supaya nanti Bapak Ibu tahu, karena gula ini yang paling utama. Selain nasi ya, nasi, singkong itu level 2. Tapi level yang pertama adalah gula. Nah, Anda tinggal angkat tangan dulu, sebutkan 3 saja di mana gula paling banyak ditemukan. Oke, angkat tangan dulu, 1, 2, 3. Siapa paling cepat? Nah Oke. ini ibunya langsung. Kok yang lainnya nggak ada yang tahu tahu? Oh, Halo. awas ya, sebentar. Pertanyaannya apa? Udah inget? Di mana gula di? Di mana gula Yang paling banyak ditemukan? Gula yang paling banyak nasi, ya. Kemudian susu milk. Nah, kemudian ya bentar. Lupa. Susu milk, terusnya buah-buahan seperti semangka. Dah, kurang tepat. Oke, siapa yang lain? Oke, 3. Oke. 3 paling utama Oke, ya. 3 utama ya. Paling utama di Ibu mana? belum beruntung ya. Oke. Enggak apa-apa. Ya, jadi ini penting. Jadi nanti Anda bisa mengetahui, oh ini ada gula nih. Oke, paling pertama. Yang pertama biasanya ada di kue. Kue. Kayak kue. Terus kayak kue itu kuenya kue cake kayak gitu ya. Terus yang kedua itu permen atau coklat. Terus yang ketiga itu kalau sekarang itu banyak di minuman kemasan. Iya. Ya. Oke, tepat sekali. Sip. Tepat ya. Tepat. Oke. Memang urutannya. Dapat hadiah, terima kasih. Ada lagi dok? Urutan pertama adanya di minuman. Itu urutan paling utama. Kemungkinan besar banyak terdapat gula. Yang kedua, gula itu ada di bentuk kue-kue. Kue-kue pokoknya. Gula apa? Ditambah gula. Kita bicara gula, bukan tepung, bukan nasi. Gula. Kemungkinan ada di kue. Itu banyak juga. Yang ketiga ada di sayur-sayuran, makanan. Sayur. Itu ada juga ditambahin gula. Maksudnya kenapa saya ngomong begini? Orang ngomong saya nggak minum gula lagi Pak. Tapi masakannya ditambah gula. Saya nggak minum gula lagi Pak. Tapi sering makan kue. Kuenya juga mengandung gula. Gula ya. Bukan nasi ya, gula, bukan susu. Susu jelas dia mempunyai glukosa. Nasi juga glukosa, yang kita maksud adalah gula. Dan ini paling tertinggi. Jadi kalau Anda sudah bisa menghindari gula, itu luar biasa sudah. Potensi kesehatan Anda. Apalagi kalau ditambah mengurangin nasi, tadi berbentuk tadi ya kue dan lain-lain. Oke, begitu ya. Iyalah, kalau itu saya pastilah Bu. Gak enak kalau tidak ditambahin gula gitu ya. Nah, iya, makanya itulah kenapa orang kemudian banyak berpotensi kena kencing manis. Nah ini ya, yang luar biasanya yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua. Kemudian bagaimana penyumbatan ini tadi? Jelas adalah pertama penyumbatan itu karena adanya inflamasi atau radang dulu. Jadi contoh orang kena gula darah, radang, maka dindingnya akan meradang. Nah kalau dinding pembuluh darah meradang, menempel lah nanti ya entah asam urat kah, menempelnya entah gula lah, entah kolesterol, nanti cepat menempel. Karena di dindingnya mengalami radang. Radang tahu ya, infeksi. Nah itu seperti itu. Nanti banyak hal seperti ini yang kayak orang misalnya kena bronkitis, dia mengalami radang. Nah kalau itu radangnya juga merambat di pembuluh darahnya, ya tunggu aja. Nanti akan timbul penyumbatan ya.
Nah, ini sebenarnya siklus yang bisa kita sampaikan semua ke Bapak Ibu. Artinya apa? Problem kita tuh adanya inflamasi. Ini kuncinya. Adanya peradangan. Jadi dinding pembuluh darah kita tuh radang. Maksudnya begini, kalau orang itu masih muda, tidak ada peradangan. Sebenarnya tidak berbahaya kolesterol itu. Karena kolesterol itu tidak menempel, akhirnya nanti akan terbuang. Artinya tidak berbahaya. Kolesterol juga tidak berbahaya. Kalau dinding pembuluh darahnya tidak mengalami kerusakan. Nah, kerusakan yang paling banyak karena radang, infeksi radang. Saya kira radang tahu kan? Kamu tuh tahu nggak peradangan? Ngantuk lagi. Peradangan tahu nggak peradangan? Peradangan tuh kayak kita bisul merah. Oke? Kayak kulit kita tuh jadi merah. Nah, itu namanya peradangan. Nah, peradangan itu terjadi karena apa? Karena adanya gula tadi yang merusak. Ya mungkin juga ada juga karena benturan, ya boleh lah. Ya karena kerusakan langsung benturan boleh. Peradangan karena apa? Ya karena macam-macam infeksi misalnya gitu. Ya, oke. Nah, efek peradangan nanti mulai menimbulkan penempelan, akhirnya mengalami penimbunan nih, kalau ini contohnya lemak. Nah, kemudian nanti lemak itu akan menjadi keras. Nah, akhirnya lama-lama ya bisa jadi menyumbat ya. Kalau nanti peradangannya di ginjal, ya bisa jadi batu ginjal seperti itu. Ya, ini pola yang terjadinya. Jadi makanya kalau kita itu sehat sebenarnya sih kolesterol itu aman-aman aja, tidak akan mengalami problem ke tubuh kita. Ya, tapi kalau dinding-dinding pembuluh darah kita sudah mengalami kerusakan, walaupun mungkin dia memakan sedikit kolesterolnya, ya itu lebih berbahaya. Karena sudah dicetuskan oleh kerusakan dinding tadi. Nah, problem pembuluh darah ini Bapak Ibu semua, ini meluas sebenarnya. Karena pembuluh darah kita itu kan menghubungkan organ satu dengan organ yang lain. Karena dia nanti yang akan membawa darah, membawa nutrisi, membawa oksigen. Kan sel-sel tubuh kita perlu namanya oksigen, perlu hidup. Kalau tidak bernapas sel-sel kita akan mati. Nah, efeknya sangat luas. Ya, bisa hampir di seluruh organ tubuh kita. Bisa juga yang paling banyak ada di jantung misalnya, terjadilah jantung koroner. Ada penyumbatan pembuluh darah jantung. Bisa juga di mata, rusak. Pembuluh darahnya rusak, macam-macam. Nanti penyakit-penyakit yang bisa terjadi, bisa juga terjadi glaukoma. Karena adanya penyumbatan, tekanan darah intrakranialnya meningkat. Nah, ini nanti akan glaukoma. Kemudian ada juga yang mengalami di ginjal. Ini juga sangat berbahaya ya. Jadi karena penghubung pembuluh darah kita itu banyak. Bisa juga di otak. Misalnya orang kena stroke. Ya, adanya penyumbatan sehingga ada aliran darah yang terhambat di salah satu titik-titik otaknya sehingga dia mengalami kelumpuhan misalnya, atau dia tidak bisa melihat atau mungkin tidak bisa bicara pelok. Nah, kalau di kaki bisa jadi enggak? Bisa jadi. Misalnya orang kena varises atau mungkin ini juga ada tanda-tanda penyumbatan itu, misalnya kakinya cepat pegel atau kakinya itu ada bengkak misalnya kayak gitu ya, walaupun alasannya banyak lah, lo nyupir lama apa ya, atau kalau aliran darahnya lancar mah semua akan membaik aja kayak gitu ya. Nah, ini akan ada banyak dampaknya ke dalam tubuh kita dan hampir mungkin seluruh tubuh kita akan mengalami problem ya, karena pembuluh darah itu menghubungkan dari seluruh jaringan di tubuh kita. Nah, tapi yang banyak yang tidak diperhatikan, kalau kita mengalami problem kesehatan, itu tidak hanya personal yang terjadi. Contoh,
orangnya misalnya bekerja, terjadi stroke misalnya, bisa kerja enggak? Enggak, berarti kan terjadi problem personal, orangnya tidak bisa kerja. Apa cukup itu aja yang terkena? Iya, itulah kenapa pentingnya kita memperhatikan kesehatan. Itu tuh utama, karena dampaknya ternyata macam-macam. Kalau dia nanti bekerja di sebuah perusahaan, dia mengalami misalnya aja stroke lah, contoh misalnya, terus lumpuh, peok begini, kira-kira gimana perusahaannya? Ya kalau dia cuma security ya bisa aja diganti orang lain. Ya, kalau dia pemangku jabatan yang penting bagaimana? Akan mengalami problem. Ini ya, ternyata dampaknya sangat luas, bisa jadi dampak ekonomi. Nah, orangnya tidak bisa kerja, tidak bisa menghasilkan uang. Atau mungkin nanti perusahaannya udahlah pensiunan dini aja, karena sudah tidak bisa dimungkinkan untuk bekerja lagi misalnya. Wah, itu luar biasa. Akan mulai terjadi dampak ekonomi. Jadi perlu nggak kesehatan itu? Perlu. Kesehatan itu utama. Ya kalau bisa mah sehat dan uangnya banyak kalau bisa ya. Tapi utama sehat. Oke. Kemudian dampak sosial bisa terjadi enggak? Bisa. Banyak dampak sosial itu. Apalagi kalau misalnya bertemannya banyak, terus dia mengalami problem, ya nggak bisa berteman lagi, nggak bisa kumpul lagi, nggak bisa bermain apalagi bersama-sama misalnya, lah ini menjadi masalah. Ya. Kemudian bisa jadi nggak dampak negara. Hah? Bisa jadi nggak dampak negara? Bisa. Akhirnya negara maneng yang membiayai, ya kan? Tekor. Tapi Indonesia ini luar biasa ya. Saya baru menyadari dikorupsi ribuan triliun aja masih hidup Indonesia nih. Istimewa nggak kira-kira? Iya, korupsi itu luar biasa, bukan M lagi, triliunan gitu. Dikorupsi entek triliunan pun masih berjalan Indonesia, istimewa Indonesia nih. Sugih ternyata kita nih ya, orang-orang yang sangat luar biasa ya. Ya, alhamdulillah. Berikan plus dulu untuk Pak Purbaya ya. Ya banyak ya. Pak Purbaya, Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian ya. Ya semua bagus lah ya. Mudah-mudahan tambah bagus lagi ya. Nah. Oke ya. Jadi memang dampak ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi pentingnya bayangkan kalau seluruh Indonesia, Pak Ibnu, seluruh Indonesia sehat. Sehat. Berarti perlu biaya rumah sakit lagi enggak? Tidak. Ya kan? Itu orang cuci darah berhenti semua karena sehat, bagaimana kira-kira? Luar biasa. Asal jangan dikorupsi aja lagi ya. Luar biasa. Kalau sampai kos APBN kita 0, waduh mantap dah. Ya kan? Nah ini perlunya kita untuk sehat. Ya. Nah bagaimana solusi penyumbatan tadi? Nah ini terpaksa juga saya akan menyampaikan sebuah teknik yang namanya stem cell. Jadi ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama yang terpenting adalah gaya hidup. Ini pertama dulu. Kalau kita mau sehat, maka rubahlah gaya hidup Anda yang tadinya tidak sehat menjadi sehat. Lifestyle dulu, gaya hidup. Ini penting yang pertama. Nah yang keduanya ya boleh melakukan food supplement atau stem cell. Nah kalau yang medikal ini rata-rata sudah dipakai ya. Nanti kita jelaskan satu-satu. Nah gaya hidup yang bagaimana? Nah ini ternyata luar biasa. Namanya olahraga. Nah ini terbaru Bapak Ibu saya lakukan sama istri, boleh dicoba nanti. Ternyata asik juga olahraganya. Kalau dulu saya olahraga itu di suatu tempat. Misalnya Citraland, Grage City ya, di satu tempat itu juga asik ya. Karena tempatnya enak, udaranya juga masih bagus, masih bersih. Nah, tetapi ada
ada olahraga yang kami lakukan, ini asik juga gitu. Boleh nanti dicoba. Yaitu olahraga dari rumah, tapi sepasang, suami istri kalau bisa jalan ya, supaya nggak nengok sana kiri ya. Jalan dari rumah keliling, dari gang ke gang. Ternyata asik. Saya melihat sesuatu yang luar biasa, ya melihat macam-macam ya. Melihat rumah tangga orang gitu kan. Ngintip, jalannya luar biasa. Sampai saya jalan dari sini, ini sampai ke sana apa? Di belakang hotel apa yang di bypass tuh? Aston. Ternyata ada jalan sampai sana. Coba. Biasa kita pakai mobil, nggak tahu tuh bisa jalan kaki jerudup sampai di belakang Aston. Ternyata asik. Itu Bapak Ibu boleh dicoba tuh, jalan. Nanti balik lagi jalan dari mana ke mana gitu. Pokoknya lewat gang aja. Lewat sampai ada yang dari mana? Dari pembangunan itu ke sasana ke belakang Ibat Oto itu. Apa? Taman apa? Taman perumahan apa? Taman Cipto. Itu lewat parit Bu, saya melewatinya. Tapi bener. Jalan lagi sampai Sadabona, jalan lagi sampai belakang CSB. Sampai pernah, maksudnya begini, saya biasa pakai mobil masalahnya ya. Jadi takjub kalau melihat seperti itu tuh takjub gitu maksudnya. Belum pernah kehidupan begitu yang saya rasakan ya. Ya biasa kan namanya dokter kan ke rumah sakit, bolak praktek dan lain-lain ya. Ternyata jalan olahraga begitu tuh asik. Nanti rencana kami sampai di tempat Pak Ujang tuh namanya daerah apa Pak? Widara Sari ya? Nanti saya sampai sana, nanti ketemu Pak Ujang di rumahnya. Insya Allah. Asik Bapak Ibu, nanti boleh dicoba olahraga seperti itu ya. Nah jadi olahraga itu bisa mengatasi 50% penyakit. Jadi orang yang problem apapun bawa aja sudah olahraga. Insya Allah setengahnya itu akan sembuh dengan olahraga. Ya kalau yang lain ini disesuaikan ya. Kalau bersepeda ya boleh aja tapi hati-hati ya. Karena kalau pasti kan ikutnya jalan raya, mungkin ada tanjakan, turunan misalnya ya seperti itu. Nah berikutnya hentikan kebiasaan merokok. Jadi kalau yang merokok coba hentikan. Nanti akan mengalami kesehatan yang membaik yang luar biasa. Hati-hati dengan merokok, kalau sudah terjadi bronkitis, radang karena rokok, kan bronkitis itu bisa jadi ada dua, karena bakteri atau karena iritasi. Nah iritasi yang paling banyak adalah rokok. Hati-hati kalau sudah paru-parunya mengalami radang, segera hentikan. Kenapa? Kalau dia terus merokok, maka paru-parunya nanti kemungkinan bisa terjadi kanker. Enggak, ini kanker beneran. Karena iritasinya tidak dihentikan. Sama kayak Anda penyakit lambung misalnya nih, makan jeruk atau makan pedas, perih, maka perlu dihentikan enggak? Perlu. Bagaimana kalau tidak dihentikan? Nah itu. Nah nanti sel kita tuh bisa error. Kalau error dia menjadi kanker. Auzubillahi min dzalik. Kalau Anda sudah kena radang paru-paru, segera hentikan rokok. Karena itulah yang paling cepat mengiritasi untuk terjadi sel itu menjadi abnormal. Ya. Kemudian ya pengelolaan berat badan ya, yang gemuk-gemuk ya dikurus-kurusin lah dikit ya. Kemudian manajemen stres dan istirahat ya ini juga perlu. Kemudian ya kontrol kesehatan secara rutin ya ini juga perlu. Ya ini ada beberapa tips bagi Anda secara kesehatannya ya. Kemudian beberapa juga yang bisa kita lakukan. Nah ini kalau Anda coba diet sehat begini ini bagus ya. Ini akan bisa memberikan harapan kesehatan yang lebih lagi kepada Anda. Ya misalnya ganti nasi merah, ada alpukat, ini makanan-makanan yang atau buah-buahan yang bagus ya. Banyak bawang putih ini juga adalah yang sudah dipilihkan untuk kita untuk kesehatan pembuluh darah.
Nah, bagaimana dengan medikal? Ini rata-ratanya dokter-dokter pasti akan memberikan obat simptomatis dulu rata-ratanya. Ya entah dia kalau dia sakit nyeri dikasih obatnya, obat nyeri. Ya obat kalau ada ya kalau kolesterol dikasih obat kolesterol, kalau kencing manis dikasih obat kencing manis. Ya, ini beberapa obat-obat medis yang diberikan rata-rata seperti ini. Ada juga yang diberikan obat pengencer darah. Akhirnya setiap hari minum obat pengencer darah supaya tidak mengental. Terutama kalau penyumbatan di jantung atau di mana tuh rata-rata diberikan obat ini. Kemudian ada beberapa dokter juga memberikan vitamin. Ada yang vitamin D3 ya. Ada juga vitamin B1, B2, ada juga vitamin C yang diberikan ya. Ini biasa rata-rata kelompok-kelompok obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Tapi diingat ini hanya membantu aja ya. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu sesuai pengalaman kami di High Desert ya. Ternyata produk-produk High Desert itu, karena produk High Desert ini kan khusus produk perlebahan. Jadi tidak melewati itu ya. Jadi ada studi, ini tahun 2010 ya. Jadi ada pemberian propolis ya, pemberian propolis ke beberapa pasien. Nah, ini menunjukkan potensi pemberian propolis. Ternyata dia bisa mengurangi resiko aterosklerosis penyumbatan tadi melalui mekanisme antioksidan. Nah ini ternyata secara histopatologi propolis memberikan perlindungan akibat kerusakan yang diinduksi oleh kolesterol tinggi. Jadi beberapa itu diberikan kolesterol tinggi merusak pembuluh darah, ternyata setelah diberikan propolis ini berhenti kerusakannya itu. Ya. Nah ini yang satu pengalaman penelitian langsung jurnal yang kita ambil. Propolis ini memberikan manfaat yang luar biasa yang bisa Anda pakai untuk mengatasi akibat daripada penyumbatan pembuluh darah. Kemudian ini tahun 2022 ini kombinasi propolis dengan vitamin D3. Ini juga diteliti. Ternyata ini juga sebagai antiinflamasi dan mengurangi penebalan dinding pembuluh darah. Sehingga tidak terjadi penyempitan dan dia mengurangi anti-ekspresi agent proinflamasi. Jadi sesuatu yang bersifat inflamasi itu ditekan oleh dia. Jadi ternyata kombinasi propolis dan vitamin D3 ini ternyata terbukti bisa menekan inflamasi. Nah, ini juga memberikan efek yang bagus, terutama kalau kita menginginkan pembuluh darah kita itu menjadi lancar kembali. Ya. Kemudian ini juga propolis juga, ini ternyata bisa mencegah disfungsi endotel vaskuler. Jadi ada sebuah problem di dinding pembuluh darah itu, ternyata ini bisa diatasi dengan propolis ya. Untuk jangka yang lama propolis. Jadi memang herbal itu Bapak Ibu semua efeknya semakin lama diminum herbal itu semakin bagus. Beda dengan obat kimia. Obat kimia semakin lama diminum malah memberikan efek samping ya. Nah, ini juga dicobakan ternyata dia juga bersifat anti-inflamasi dan antioksidan sehingga dia bisa melakukan perbaikan fungsi daripada dinding pembuluh darah. Nah ini juga kita coba ambil 3 macam ini dari penelitian ini ternyata apa yang dihasilkan oleh lebah namanya propolis atau propolik yang ada di High Desert ini ternyata bisa membantu orang-orang yang mengalami gangguan penyumbatan pembuluh darah. Jadi ini bisa menjadi dasar kita penelitian ini memperkuat keyakinan kita. Kalau kita mengkonsumsi produk-produk perlebahan ini bisa membantu untuk kesehatan pembuluh darah kita. Sebenarnya kalau kita mau tahu apakah pembuluh darah kita tuh terjadi penyumbatan, itu sebenarnya ada tekniknya. Tadinya kita mau menerapkan di sini, tapi ternyata setelah diukur-ukur, ini kelihatannya agak repot. Ya, agak repot kalau semuanya dilihat.
Tapi kalau Bapak Ibu mau nanti mungkin satu orang boleh dicoba untuk melihat apakah sudah terjadi penyumbatan enggak di tubuh kita. Itu bisa dilihat dengan cara manual. Nanti Anda akan deteksi kanan dan kiri dan kaki kanan Anda dan kaki kiri Anda. Itu nanti bisa diukur. Kalau itu tidak sinkron berarti terjadi penyumbatan. Nah kalau mau melihat penyumbatan secara langsung ya ada namanya USG pembuluh darah itu lebih enak lagi tapi di dokter itu bisa dilihat nanti pembuluh darah kita tuh mengalami penyumbatan atau tidak. Biasanya entah mungkin di ahli pembuluh darah mungkin ya kardiovaskuler atau mungkin di jantung ya ahli jantung. Nah jadi kita bisa melihat semua bagaimana kita bisa melakukan berbagai hal untuk supaya kita terhindar dari penyumbatan pembuluh darah. Nah, rekomendasi dari HDZ Bapak Ibu ini sudah tadi di penelitian tadi sudah ini propolis ini adalah propolis ekstrak ya. Jadi bahannya propolis tapi diekstrak lagi sehingga kandungannya lebih kuat. Jadi ada dua anjuran kita untuk orang-orang yang menginginkan pembuluh darahnya itu menjadi baik kembali yang terjadi penyumbatan atau menginginkan pembuluh darahnya itu tetap sehat, ini bisa Anda konsumsi rutin Propoelik dan Royal Jelly ya. Dua hal ini yang kita sudah melihat dari penelitian-penelitian ini memungkinkan kita mendapatkan pembuluh darah yang tetap sehat. Nah, bagaimana cara kerjanya? Bapak Ibu bisa dilihat tadi kan ada antioksidan dan ada juga inflamasi. Jadi dua produk ini memungkinkan dia memberikan efek antioksidan, kemudian dia juga menekan inflamasi, dan yang terbaik lagi Propoelik dan Royal Jelly ini dia sebagai anti trombosis, anti penyumbatan. Dan ingat ya bahwa produk perebahan itu sudah diteliti oleh penelitian. Jadi ini bisa memberikan keyakinan kita. Jadi dua produk ini memungkinkan untuk menghambat terjadinya kerusakan, terjadinya peradangan, sampai yang menyumbat pun ini bisa dibantu dua ini sebagai anti trombosis, anti penyumbatan. Jadi dua macam ini yang sangat luar biasa yang bisa kita konsumsi. Nah ini juga bisa kita referensikan ke orang-orang yang jantung koroner ya atau orang-orang yang mengalami stroke misalnya, ini dua hal ini bisa membantu. Nah ini testimoni, ini beberapa orang yang kita coba sampaikan, ini Pak Anton 60 tahun dari Palembang. Nah sejak dipasang ring jantung saya 3 tahun yang lalu, ini rasa badannya tidak pernah kembali fit walaupun sudah ada dipasang ring. Nah, walaupun minum obat pengencer darah rutin, saya sering lelah, cepat ngos-ngosan. Nah, dari hasil kolesterol LDL triglycerida juga rata-rata di atas batas normal ya. Nah, padahal saya sudah diet juga seperti itu. Nah, atas saran anak saya mengkonsumsi Propoelik dan Royal Jelly. Setelah berjalan 2 bulan, perubahannya sangat terasa, staminanya membaik. Nah ini efek yang luar biasa yang dirasakan ya. Ini orang yang mengalami problem. Hasil cek lab saya ternyata juga mengalami bagus hasilnya untuk kolesterol LDL dan trigliseridnya. Nah saya merasa pembuluh darah saya sekarang lebih lapang dan jantung saya sekarang bekerja lebih ringan. Jadi dengan mengkonsumsi Propoelik dan Royal Jelly ini ternyata dia mengalami efek yang membaik. Ini testimoni Anton dari Palembang. Kemudian ini dari Jakarta, Ibu Maya 48 tahun, ini hipertensi kronis Bapak Ibu, 5 tahun sudah minum obat penurun darah, nah sering sakit-sakitan pagi hari dan berdenyut-denyut, sering mengalami kesemutan di jari dan tangannya, kemudian dia mulai mengkonsumsi Propoelik secara teratur. Dalam bulan pertama saja saya merasakan perbedaan yang jelas, frekuensi sakit kepala berkurang, tekanan darah saya juga akhirnya bisa stabil,
Nah, bahkan dokter saya menyesuaikan dosis obat hipertensinya menjadi lebih rendah. Jadi karena tekanan darahnya sudah rendah, sudah stabil, maka obat tensi juga menjadi menurun. Nah, kesemutan juga menghilang. Ini testimoni yang nyata yang bisa jadi panduan kita kalau kita mereferensikan produk ini ke orang lain nanti atau ke diri kita. Kemudian ini Ibu Rian 35 tahun dari Bandung, seorang profesional padat, ya sehingga stresnya tinggi ya, masih muda. Ceknya tuh menunjukkan trigliseridnya tinggi dan kolesterolnya juga tinggi. Nah, saya sering merasa masa lemas, tidak bertenaga, cepat marah. Ya, dan pemulihan setelah berolahraga juga sangat lambat. Setelah dikonsumsi HDI, Propolis dan Royal Jelly ini, maka daya tahan tubuh saya meningkat. Dalam waktu 6 minggu terlihat energi saya kembali full, hasil trigliserid juga turun, kolesterol juga membaik, dan saya merasa produk lebah ini membantu membersihkan darah saya dari kotoran lemak akibat stres dan pola makan yang buruk. Ini 3 testimoni yang bisa memberikan keyakinan pada kita. Yang penting kita tahu dulu bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Ya, nah ini yang penting pada saat kita nanti menemukan sahabat kita, teman, tetangga yang mengalami sakit seperti ini, Anda bisa. Oke, itu aja Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita tangkap semua ya di sini, sehingga apa yang kita luangkan waktu di sini ini tidak sia-sia ya. Banyak yang bisa kita dapatkan minimal tentang kesehatan. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Ini gimana MC, ada tanya jawab? Oke. 1, 2, 3. Aja ya. Bapak Ibu aja. saya akan memberikan 4 waktu orang, ya wes. ya 3 pertanyaan ya. Kalau 4 yang orang tidak bisa dijawab hari ini bisa langsung konsultasi langsung ke Pak Dokter ya di luar acara. Oke, nomor 1 siapa dulu ya? Aduh, saya bingung ya. Yang pasti nomor 1 yang depan dulu ya. Boleh sebutkan Ibu dari mana? Jalan Saleh, Umi Salamah dari Jalan Saleh. Dari mana? Jalan Saleh. Karang Saleh. Jalan Saleh. Oh, Jalan Saleh. Oh, di itu Muhammad Toha. Oh, subhanallah. Oke, apa yang mau Ibu tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, saya terima kasih banget. Walaupun hari ini saya bisa hadir, tapi saya ucapkan terima kasih. Kebetulan saya ini penyandang penyakit ginjal. Oh, Kebetulan begini, ya. okay. Tadi memang sebelumnya saya nggak pernah tahu. Dibawa ke sini tuh ngapain sih? Iya. Untuk apa sih? Saya nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Okay. Nah, alhamdulillah ada sedikit pencerahan bagi kami. Cuman yang saya tanyakan, apakah bisa yang saya alami sekarang ini, karena saya baru proses cuci darah sekitar sebulan setengah. Oh, sudah sebulan setengah cuci Ya, darah. Belum dipasang. Masih ada semua ya. Nah, apakah bisa untuk lepas dari cuci darah satu ya? Karena saya tuh pernah tanya ke dokter bersangkutan, Dok, adakah obat yang bagus? Sekiranya memang beli ya beli, kata saya tuh. Tapi saya tidak cuci darah gitu loh, maksud saya untuk menghindari cuci darah. Kata dokter, ya ada ya harus cuci darah. Saya mulai berdebat di situ, saya nggak mau juga ribut sama dokter karena saya pengetahuan saya nggak ada. Kalaupun toh bisa, seperti apa, berapa harganya, terus kayak tadi tim sel penjelasannya itu harus ditemukan di mana, saya harus suntiknya di mana, harganya berapa, gitu kan. Nah, sedangkan saya umpama nih, saya harus ngasih tahu, oh ini obat bagus. Selama saya sendiri tidak bisa untuk contoh, saya juga nggak bisa ngomong gitu. Mungkin itu aja Dok, dari biar saya juga lepas dari cuci darah. Ya insya Allah lah, kalau ada rezeki sih insya Allah bisa dicari gitu. Bagaimana, di mana, seperti apa, harganya berapa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang lain dulu 2 orang. Oke, pertanyaan pertama ya. Yang kedua, Ibu ya, boleh. Selamat sore
saya mau bertanya, saya punya orang tua itu didiagnosis sama dokter itu trombositosis. Apakah itu penyebabnya apa sih dok bisa jadi trombositosis itu? Terus yang kedua, apakah bisa mengkonsumsi obat herbal? Yang ketiga, cukup satu ya. Hah? Yang mana? Gak apa-apa, 4 orang boleh lah. Boleh, yaudah. Tapi ini mau dijawab dulu apa? Dua dulu aja ya, kita Dua jawab dulu ya. aja, ya, dua Oke, dulu lah. saya bantu pertanyaan yang pertama. Beliau itu sudah cuci darah 1,5 bulan ya. Ibu sudah dipasang Simino. Artinya kalau sudah dipasang Simino, beliau sudah ada jadwal dok. Rutin. Nah, ini luar biasa datang ke sini. Bagaimana cara solusinya? Saya bisa sembuh. Lepas dari penyakit yang diderita hari ini. Ini curhat ya, waduh luar biasa ya. Di luar sana bayar konsultasi lumayan ya. Ini konsultasi Ini sebenarnya, konsultasi ya. bukan pertanyaannya. Saya mesti bayar 500.000 minimal. Luar biasa Dokter Alamsah mau jawab pertanyaan Ibu. Boleh yang pertama dok dijawab dulu. Jadi ini yang menjadi masalah sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan ini nanti menjadi pencerahan ke ibunya. Artinya gini, orang yang cuci darah maka akan selamanya cuci darah. Itu dipahami dulu ya. Kenapa? Karena terapi yang dilakukan itu tidak menyentuh sel. Dia hanya memperbaiki. Tapi mau bagus harus cuci darah. Seperti itu ya. Nah, ini jangan takut ya. Ini kita cerita dulu. Ya. Jadi problem ginjal ini sebenarnya bisa jadi nanti ada 4 walaupun orangnya sudah cuci darah. Pertama, kenapa dia cuci darah? Karena satu fungsinya ginjal itu adalah membersihkan darah itu yang hasil metabolik namanya. Jadi pemecahan protein kita dimasak, lemak kita dimasak, anggaplah dimasak, itu ada ampas namanya. Ampasnya harus terbuang. Nah, terbuangnya oleh ginjal. Nah, itu tidak begitu berfungsi ginjalnya. Ya, kita cek aja urium kreatinin. Nah, itu nanti terpaksa cuci darah. Kedua, nanti bisa jadi nanti problem fungsi ginjal yang lain bisa jadi terganggu kalau tidak dilakukan perbaikan. Contoh, apa fungsi yang lainnya? Dia mengeluarkan hormon renin namanya. Nanti dia mengatur tekanan darah. Bisa jadi nanti tekanan darahnya meningkat. Kemudian yang ketiga adalah dia ini erythropoiesis. Dia membentuk sel darah merah. Nanti kalau lama-lama bisa jadi orangnya harus transfusi darah karena HB-nya mulai turun misalnya. Yang keempat, pengaturan cairan. Nah, kalau itu terganggu, maka bisa jadi nanti ya kencingnya sedikit misalnya, atau mungkin bengkak-bengkak, karena mungkin pengaturan cairannya. Nah, itu hanya membantu cuci darah itu. Walaupun nanti dikasih obat turun darah, itu juga hanya membantu. Tapi kalau produk HDI itu makanan sel. Walaupun memang herbal itu kalau ibu mau bisa mengalami lepas cuci darah nanti karena dengan sel yang diberi makanan yang baik maka dimungkinkan. Ya, tadi ada 4 testimoni. Jadi mana tadi ya? Testimoni terakhir ya? Iya boleh. Iya. Betul. Nah hebatnya kalau produk perubahan ini tidak ada kontraindikasi dengan obat kimia. Jadi aman. Jadi Anda boleh mengkonsumsi ini rutin ya. Tapi kan kalau obat kimia itu kan melihat indikator. Kalau kolesterolnya sudah membaik ya jangan diterusin. Kalau sakitnya sudah menghilang ya jangan diterusin antalginnya atau asam penamatnya. Nah, ini kan seperti pembuluh darah seperti terasa lapang sudah dan jantung saya sekarang bekerja lebih ringan. Jadi ini jurnal Bapak Ibu penelitian. Jadi ini bisa memberikan patokan pada kita bahwa herbal ini betul sangat bisa untuk mengurai
tadi penyumbatan pembuluh darah tadi. Seperti itu. Setiap hari. Propolik sama royal jelly. Iya, 2 macam. Propolik kapsul, royal jelly itu kayak sendok kecil gitu. Kalau bisa dua-duanya. Kalau propolik nanti, ini nanti harus ini dulu Bu, kita lihat dulu umur dan lain-lain. Nanti boleh konsultasi di bawah, nanti saya bisa ngasihkan bisa 3 kali sehari, bisa juga 2 kali sehari tergantung ini. Ini lama nggak sudah problemnya? Pas COVID siapa sih yang sakit? Ibu umur? Yaudah 3 kali sehari lah. 3 kali sehari dulu ya. Sampai nanti keluhannya ringan. Kalau sudah ringan boleh dikurangin nanti ya. Royal jelly-nya cukup sehari sekali aja. Tiap malam. 3 kali. Memang sudah beli? Oh belum? Oh sudah tahu. Makanya tanya dosis segala. Sudah ngerti. Oh penyakitnya beda-beda ya. Oh ya wes, oke. Iya. Kalau propolik produk perlebahan tuh aman. Udah jangan pakai maju mundur. Maju aja. Ya. Enggak ada aman aja kok. Aman aja. Ya paling-paling keluar uang aja sih. Cukup Aman. jelas Bu ya? Iya. Iyalah. Oh iya jelas, itu mah udah jelas lah. Nanti efek sampingnya kemana-mana. Oke, sip. Sip ya. Jelas ya. Oke, Pertanyaan sekarang ketiga. Ya, Ibu Mangga. Tadi Bapak menyampaikan bahwa rokok itu kan apa sih tidak boleh ya sebab ini bahaya. Tapi ada yang lebih bahaya lagi ketika ada orang sesak napas. Padahal jaraknya jauh Pak, sampai misalnya 10 meter, kok dia terasa sih ini pasti ada yang merokok. Nah gitu. Terus Semacam itu. pertanyaannya? Ya artinya memang bisa berdampak pada lingkungannya Betul. yang tidak menghisap tuh, kena Betul. dampaknya enggak. Nah yang kedua yang sakit lambung yang sudah kebiasaan disuntik, apakah tidak mempan dengan obat lain gitu? Harus disuntik, kalau nggak disuntik dia masih nyeri. Nah itu saja Pak. Terima kasih. Oke, itu namanya kepekaan hidung. Ya, 10 meter aja udah kecium. Wah ini kan ada merokok nih. Nah gitu ya. Terutama bagi kita yang tidak suka merokok. Tenang Bu, saya juga sama. Itu kalau saya masuk aja, wah ini ruangnya merokok ya. Udah peka lah hidungnya, seperti itu. Terus orang yang merokok, kira-kira peka nggak hidungnya? Enggak. Dia tidak tahu, merokok aja terus. Padahal di sekelilingnya sudah risau, itu bagi yang anti ya, sudah risau gitu. Nah, terus pertanyaan kedua tadi, orang yang sudah sakit mah suntik. Nah itu kan namanya jadi gini Bu, obat itu ada yang diminum, ada yang disuntik. Kenapa dia perlu disuntik? Karena supaya cepat masuknya. Jadi langsung ke pembuluh darahnya, sehingga reaksinya langsung. Tapi kalau obat yang diminum, dia akan mengalami fase-fase dulu. Sehingga nantilah lama. Tapi tetap tujuannya sama. Nah sekarang kalau Ibu mempertanyakan apa orang nanti kalau tidak disuntik pakai obat minum ya. Akan peka enggak? Ya peka aja nantinya. Akan peka, cuman dia lambat aja reaksinya. Jadi perbedaannya hanyalah lambat ya. Sehingga kenapa orang perlu disuntik tadi supaya tingkat betul. Kalau dia ya kadang pasien itu sendiri yang meminta ya, karena ketahanan sakitnya tidak tahan misalnya ya dia pingin disuntik gitu, biar cepat aja. Ya saya juga dulu kena kolik perut, kolik usus, karena apa? Karena memakan udang, nggak tahu juga karena kurang matang atau apa. Ya sampai saya repot kan, sakit banget, diulek-ulek perut saya, udah aja ke UGD. Saya UGD sudah, cepat suntik ini, teknik ini, udah selesai, paling 3 menit udah hilang. Ya itu kan hanya reaksi cepatnya aja. Oke, terakhir Pak Ujang. Katanya cukup. Cukup, alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan karena
tentang stem cell. Heeh. Jadi sudah terjawab, Dok. Terjawab Cukup. sama siapa? Tadi yang dokter Oh, jelaskan. sudah terjawab semua. Oke. Tapi Iya, kita iya. terjawab sama Pak Budi di situnya. Oh, sama juga. Oke, siap. Nah, itu tadi ya. Mudah-mudahan semua bermanfaat Bapak Ibu semua di sini ya. Yang berada di sini kita bisa dapat ilmu yang luar biasa. Terima kasih, itu aja dulu. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih dokter yang telah memberikan pemaparannya bagaimana menjaga kesehatan ya. Salah satunya adalah bagaimana gaya hidup kita ya. Harus jalan sehat, jangan sampai nanti tingkatnya ke medikal ya. Kalau sudah ke medikal nggak cukup uang kecil ya Bapak Ibu. Loh, nggak ada undangan? Pakai nama Pak Dede? Nggak apa-apa. Pakai nama. Pakai nama, oh iya. Di sini pakai nama. Ada berapa nama yang ada di sini ya? Coba ibu-ibu dicek dulu, bapak-bapak. Dicek dulu namanya ada belum semua ya, Pak? enggak? Ada ya. Mungkin Bapak Ibu orang yang beruntung yang hari ini siapa kita tidak pernah tahu. Kalau boleh tahu ada yang pernah mimpi semalam dapat apa? Sudah ada firasat? Barangkali semalam saya mimpi dapat ikan. Oke, Pandi kita mulai ya. Di sini nama-namanya sudah ada semua. Oke. Dapat stem cell. Oh, itu belum bisa kalau stem cell ya. Nanti harga bisa dibicarakan. Oke, Ya, Pak Dede, saya putar ya Pak Dede ya. Oke, kita mulai ya. Siapa yang dapat hari ini? 5 hadiah. Pak Budi, alhamdulillah. Oke, yang kedua. Ibu Salamah, alhamdulillah. Yang ketiga. Ibu Umi, pendatang baru langsung dapat hadiah. Ini kode. Mukafa, siapa? Ada. Oh, alhamdulillah. Yang keempat. Pak Ibnu. Oke. Ada Pak Ibnu. Ada nggak Pak Ibnu? Ada ya. Oh, loh, pendatang baru juga. Wah, orang yang pertama kesini gak sia-sia datang dapat hadiah. Satu lagi. Pak Norce, siapa? Oh, Ibu, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang sudah dapat undian ini bisa maju ke depan untuk dapat door prize dari HDI Cirebon. Silakan foto dulu. Tidak sia-sia Bu ya datang ke sini. Oke, foto dulu. Wah, ini orang lama nih. 5 orang berdiri, berjejer. Ya. Berjejer. Oke. Bapak dulu ya. Ya. Yang ketiga. Ya, yang keempat Ibu Umi Salamah. Stem cell ya, oke. Kita foto dokumentasi dulu Bapak Ibu. Oke, liatin jarinya, oke. Ibu Umi Salamah, sambil liatin HDI-nya. Sekali lagi. Oke, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih. Maka Bapak Ibu. Foto-foto bareng ya, Ya. Pak Dede. Ya, oke. Ibu, Bapak, bagaimana tema hari ini? Sangat bermanfaat. Hari ini sudah mulai yakin dengan produk HDI? Ya, bahwa produk HDI bukan abal-abal, tapi ada jurnal penelitiannya. Bapak Ibu bersyukur hari ini dapat 2 materi tentang bagaimana menjaga kesehatan supaya jantung kita sehat. Yang kedua, bagaimana mengenal terapi stem cell. Ibu konsultasi langsung dengan pakarnya karena beliau memang orang biomed, ya. Beliau dari lulusan Undip Semarang. Dan kiprah beliau tentang stem cell,
tentang bagaimana mengenal produk HDI sudah tidak diragukan lagi. Oke Bapak Ibu, hari ini saya pamit undur diri. Sampai ketemu di acara HDI Experience tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin Bapak Ibu untuk dokumentasi foto dulu, silahkan. Yuk Bapak Ibu duduk dulu. Foto bareng-bareng, mungkin ibu-ibu bisa di depan. Enggak, Pak, izin foto dulu Pak. Boleh yang ibu-ibu mungkin. Ya. Oke. Ibu-ibu ilmu lama, enggak di sini? Yang laki-laki di belakang. Belakang Pak. Ya. Ya. Ini langsung dokumentasi. Oke. Oke Pak, berjejer, mbak-mbak di belakang. Ayo Neng. Ayo Pak. Kelihatan? Oke, sebentar. Kelihatan enggak? Oke, saya di sini. Agak rapat, agak rapat. Video-video HDI Cirebon beda pisan J. Siap ya? HDI Cirebon beda pisan J. Siap ya? Siap ya? HDI Cirebon beda pisan J. Sekali lagi, HDI Cirebon beda pisan J. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.